Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una wa hiya la tata'allaqu illa bil jaizati kal qudrati. Halaman 25. Adapun iradat itu tidak berta'alluq kecuali berta'alluqnya terhadap perkara-perkara yang jaiz-jaiz saja. Kal kudrati, sama halnya seperti sifat kudrat. Wa yastahilu alaihi ta'ala al-ikrahu, dan mustahil atas Allah ta'ala oleh terpaksa. Wa dalilu ala dhalika wujudu hadhil makhluqat. Adapun dalil atas yang demikian itu sabitnya sifat iradat, yaitu adanya makhluk-makhluk ini. Li'annahu law lam yakun muttasifan bil iradati lakana muttasifan bil karahat. Karena bahwasanya yaitu andai Allah tidak bersifat dengan iradat, niscaya ada oleh Allah yaitu bersifat dengan terpaksa. Walau kana muttasifan bil karahati, andai ada oleh Allah itu bersifat dengan terpaksa, lam yujad syai'un min hadhil makhluqat, niscaya tidak didapati sesuatu daripada makhluk-makhluk ini. Wallahu a'lam bissawab. Segini. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini pembahasan kita masih membahas tentang sifat iradat, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat namanya iradat. Iradat itu berkehendak, iradat itu menentukan, iradat itu menetapkan. Sifatnya Allah maha menetapkan. Kalau kita makhluk yang punya keinginan doang, tapi tidak bisa menetapkan. Yang itu apa ya? Sama. Coba dicabut dulu ininya. Oh, bati. Ya. Iradat adalah, saudara, sifat Allah yang dengan sifat iradat itu Allah menentukan perkara yang mungkin dengan sebagian daripada yang jaiz, yang boleh-boleh saja. Ada 6 yang ditentukan dengan iradat. Pertama, ada atau tidak. Kayak kita ini, apakah kita ini dulunya boleh ada di dunia, boleh juga tidak ada. Bila kemudian kita ini ada, berarti ditentukan oleh Allah dengan sifat iradat.
kedua sifatnya, semacam warna kulitnya, apakah kita ini putih apa hitam, boleh saja dulu. Lalu ternyata kita ada dan berkulit hitam, itu juga ditentukan oleh Allah dengan sifat iradah. Ketiga, waktu. Kita ini boleh lahirnya waktu dulu di zaman Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, atau kita adanya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh saja. Namun ternyata kita ada pada zaman di mana sudah memasuki Nabi terakhir, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga arah, apa kita ada di arah barat, apakah di timur, boleh saja. Tapi kemudian kita adanya di timur, di Asia Tenggara, di Indonesia, ini juga ditentukan oleh Allah dengan sifat iradat. Keenam, posturnya, apa kita jangkung, pendek, ini semuanya boleh-boleh saja. Lalu kemudian kita lahirnya ada di Indonesia, kulitnya hitam, apalagi dato kita di zaman Nabi Muhammad, Nabi terakhir adanya bukan Nabi Nuh, begitu. Jangkung itu umpamanya atau pendek, ini semuanya ditentukan. Termasuk tempat kita lahir di mana. Ini semuanya yang 6 ini ditentukan oleh Allah dari dua yang berlawanan, ada dan tidak. Begitu. Tinggi, pendek, putih, hitam, di barat, di timur, begitu. Ini semuanya yang menentukan adalah Allah dengan sifat iradat. Sehingga sifat iradat itu hubungannya dengan yang mungkin saja. Wahya la tata'allaqu illa bil jaizat. Bukan dengan yang wajib, yang pasti, bukan dengan yang mustahil, tapi dengan yang boleh-boleh saja. Ini ditentukan oleh Allah dengan sifat iradah. Wa yastahilu alaihi al-ikrah. Mustahil Tuhan terpaksa. Kalau Tuhan itu punya keinginan, bisa menentukan, berarti Tuhan tidak terpaksa. Begitu semacamnya, termasuk lupa. Tuhan tidak terpaksa. Karena kita doa nangis mulu, karena nangis-nangis gua kasihan juga nih, gua kasih juga. Enggak. Tuhan tidak ada terpaksa, tidak ada. Karena itu Ibnu Athaillah dalam bab doa dalam hikamnya menyatakan, mata atlaqa lisanaka bitalab fa'lam annahu yuridu an yu'tiya. Manakala Tuhan mudahin kita punya lidah untuk berdoa, memohon, meminta sama Allah, yang gerakin mulut kita ini Rabbana, 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 Allahumma, Allahumma. Ini yang gerakin Allah. Bila Allah gerakin kita doa, yakini itu Tuhan mau memberi sama kita. Jadi tidak ada karena keterpaksaan. Kalau karena keterpaksaan, hancur dunia.
Kayak kemarin kita pemilu Pilpres yang nyalon ada berapa? Ada berapa? 3. Prabowo Gibran. Kira-kira doa enggak? Pengen jadi presiden enggak? Pengen. Ada Anies sama Muhaimin. Doa enggak? Doa. Sungguh enggak? Sungguh doa. Siapa lagi dah? Ada Ganjar sama Mahfud. Doa enggak itu? Doa. Pengen jadi presiden enggak? Kira-kira 3-tiganya doanya serius apa main-main? Berarti presiden ada 3. Ada 3, ada 1. Terserah Allah yang menentukan. Kita mah bisanya kepengen doa. Enggak kemudian dengan kita nangis-nangis kasihan juga. Enggak. Karena semuanya bergantung pada iradat Allah. Terserah Allah. Begitu, terserah. Karena yang punya iradat adalah Allah yang maha menentukan. Jadi doa itu untuk apa? Doa itu bukan mengatur Tuhan. Doa itu menjalankan perintah Tuhan demi supaya hati selaras dengan keinginan Tuhan. Begitu. Bukan doa ngatur-ngatur Tuhan. Enggak. Tuhan enggak bisa ditekan-tekan. Begitu sampai malaikat geleng-geleng, ada orang disimpruk kalau udah jam 7 Tuhan ditekan. Kalau rezeki saya di langit Tuhan turun. Kalau di bumi keluarin. Kalau jauh deketin. Kalau seret lancarin. Kalau dikit, kata malaikat sampai segitunya tuh malaikat. Enggak bisa Tuhan ditekan-tekan. Doa itu menjalankan perintah Tuhan. Ud'uni. Anda berdoa. Karena itu berdoalah karena menjalankan perintah, bukan karena ada kebutuhan. Kalau orang yang tidak mengerti doa karena ada kebutuhan, ini yang model begini nih namanya orang awam di mata agama, masih rendah. Berdoa mah karena menjalankan perintah, dapat ganjaran, diberi atau tidak terserah dia. Makin banyak doa, makin banyak ganjaran. Begitu. Bukan karena kebutuhan. Contoh, orang doa karena kebutuhan. Ada orang disimpruk, dompetnya lupa, naruhnya. Di mana ini dompet? Mana isinya ATM segala macam, surat-surat berharga banyak banget. Lupa naruh. Bingung. Mana ini mah ATM-nya bukan silver lagi. Begitu. Oh, gold. Begitu. Ini luar biasa. Bingung. Datanglah ke kiai. Minta petunjuk. Pak Kiai, saya lupa. Dompet saya di mana ini? Tolonglah bagi wiridan supaya saya ketemu nih dompet nih. Maka amayai ngelihat dari tampangnya enggak demen wirid, kan kelihatan dari jidat. Ya udah, kulhu hafal, kuliah alhamdulillah, kuliah al kafirun iya hafal, baik.
kamu sholat hajat habis isya ya 100 rakaat. Rakaat 1 kuliah, rakaat kedua kulhu. Begitu. Dah ketemu. Kata Yai, baik dah salim sama Kiai. Malam habis isya dikerjain, kuliah selesai, lakum nikulatin ruku, bangun lagi kufanahad ruku, salam sholat, bangun lagi, udah 10 rakaat, yakni 5 kali salam. Setan yang dari tadi ngelihat orang ibadah gendek banget. Setan, kata setan, ini orang kalau dibiarin ini bisa ganjarannya gede, 100 rakaat sholatnya. Kata setan, gua bisikin juga nih. Akhirnya setan bisikin, dompetnya di bawah kasur. Bisikin di hatinya, dompetnya di mana? Bawah kasur. Lagi sholat tuh, rakaat ke-11. Begitu, pas udah salam 12, udah 6 kali salam, diintip kasur, bener ada dompetnya. Kalau orangnya kita ketika ketemu nih, mau terus nggak sampai 100? Saya tanya nih, mau terus nggak sampai 100? Hah? Kenapa enggak? Ini orang doa karena kebutuhan. Maka yang begini doa enggak dikasih-kasih sama Allah. Ini model begini nih, kalau saya kasih bakal berhenti tahajudnya. Jadi entar aja dah. Begitu sama Allah. Sebab modelnya suka cepat puasan. Begitu. Entar doa lagi. Kalau ada masalah lagi, mana itu tasbih sama sejadah tuh? Baru dicari lagi tasbih sama sejadah. Jadi Tuhan diposisikan sama dia kayak dokter. Kalau lagi susah nyari Tuhan. Begitu. Kalau dia dagangnya normal, stabil, kagak ingat, ngorok mulu. Ada yang model kayak begitu tuh? Ada enggak? Banyak enggak? Yang mana orangnya nih? Tuh, dia nggak paham bahwa doa itu ibadah. Jadi baca aja ente solawat aja. Urusan Allah bagi rezeki ya biarkan Allah. Begitu orang jalanin perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Begitu. Allah nggak terpaksa, nggak ada yang terpaksa. Begitu, nggak ada. Segalanya dikasih. Belum minta aja dikasih. Waktu kita di perut ibu makan kita diopenin. Masa udah di dunia Allah ora openin kita ilokan? Openin dah. Yang penting jangan gusar. Tanya sama teman-teman kita yang pensiun tuh, ngadepin pensiun stres, sampai sekarang masih hidup juga. Yang pensiun tuh masih makan nggak? Masih. Mau ngapa? Dibingung-bingungin hidup. Ini mau pikiran kita aja kurang mantep sama Allah. Begitu, kurang mantep. Allah tidak terpaksa. Lupa juga enggak. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ngantuk enggak, tidur kagak tuh. Kagak. Jadi orang mau gimana kayak tahu.
Udah, Allah yang maha menentukan. Maka kita ini ditugasi di dunia ikhtiar, usaha. Usaha itu sama dengan menjalankan perintah Tuhan. Dapatkah? Itu urusan yang punya irodat. Dapat tidak wajib. Yang wajibnya usaha. Pinter enggak wajib. Yang wajibnya menuntut ilmu. Nyari ilmu. Apa nyari ilmu? Usaha. Itu wajib. Panen enggak wajib. Yang wajibnya bertani. Untung enggak wajib. Yang wajibnya berdagangnya. Ikhtiar, usaha aja. Usaha aja. Bila ketemu ada orang sukses di Simpruk, dagangnya sukses, jangan lihat hari ini, ngajak ngobrol, Bang, udah berapa kali abang dagang di Bayoran ditipu orang. Ntar juga bakal dongeng. Ya Allah, kakak itu kata gitu. Jadi jatuh bangunnya itu udah sering begitu. Jadi orang itu harus memahami yang punya irodat Allah. Jadi tenang dalam hidup. Tenang dalam hidup. Allah mustahil terpaksa. Jadi kalau kita doa ini menyatakan ketidakberdayaan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah doa. Maka jangan pelit untuk doa. Pokoknya doanya. Allah ijabah udah janji dalam Al-Quran. Cuman waktunya bukan terserah kita, terserah Allah. Pengijabahannya bukan terserah kita, terserah Allah. Begitu saudara. Lalu mana dalilnya bahwa Allah bersifat irodat? Dalil itu ada dua. Yang pertama dalil akli, dalil menurut logika sehat. Kedua dalil nakli, dalil menurut Quran dan hadis. Dalil akli sasarannya untuk non-muslim. Kenapa? Kalau pakai Quran mereka enggak percaya sama Quran. Kalau pakai hadis, jangankan sama hadis, sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagak percaya. Apalagi sama sabdanya. Pakai akal enggak ada lagi. Kalau enggak percaya pakai akal, berarti yang orang enggak percaya sama akal adalah orang lagi. Ini akal. Kedua, buat mukmin yang lemah harus berdasarkan logika, harus ilmiah, rasional, begitu. Maka ulama berikan dalil akli. Mana dalilnya Tuhan bersifat irodat, maha menentukan? Nih adanya bumi, adanya langit. Dari mana? Andai Tuhan tidak berkehendak, pastilah Tuhan terpaksa.
Kalau terpaksa, berarti orang yang dipaksa tuh orang yang kagak bisa, enggak punya keinginan, enggak punya pengetahuan. Kalau Tuhan terpaksa, enggak bakalan ada langit, enggak bakalan ada bumi, begitu, enggak bakalan. Sebab bila Tuhan bikin langit tanpa tiang, itu berarti terserah kehendaknya, bukan terpaksa. Yang kayak begitu namanya punya irodat. Nih ada orang di Simpruk bertetangga, yang satu mau hajatan, yang satu bertani. Orang yang mau hajatan kira-kira pengennya panas apa hujan? Panas. Yang bertani pengennya panas apa hujan? Hujan. Dua-duanya doa, minta sama Allah. Begitu lah, di Simpruk udah nggak ada sawah, saya ganti juga sentohnya. Banyak contoh. Ada dua orang bertetangga, begitu. Yang satu dagang es, yang satu ojek payung. Saya ganti, contoh mau banyak. Kira-kira yang dagang es nih pengennya panas, pengennya hujan? Panas. Yang ojek payung nih kira-kira pengennya hujan. Dua-duanya sholat duha, dua-duanya minta rezeki. Yang ojek payung rezekinya kalau hujan, yang dagang es lah. Terus kasihan juga nih, lah kagak, terserah Tuhan mau dikasih panas, mau dikasih hujan. Kita mah bisanya cuman berharap, kita mah cuman bisanya bercita-cita, kita mah cuman bisanya kepengen, menentukan mah enggak bisa. Enggak bisa. Kalau kita bisa kayak Tuhan, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, udah hancur dunia. Kalau kita punya iradat, punya kun fayakun, wah repot. Dari mana repotnya? Kita naik mobil, ada motor menyelip aja, uang mampus lu, mampus gitu. Coba berapa orang yang mampus gara-gara kita? Begitu. Ntar lagi anak nggak dengerin, bangsat lu, jadi bangsat. Coba apa nggak pegel tuh yang kayak begitu? Untung kagak manjur mulut kita. Coba kalau manjur, ya habis orang nama kita. Untung yang punya kehendak Allah, bukan kita. Bukan kita. Begitu. Coba tuh tukang gali kubur sholat duha, kira-kira minta apa? Saya tanya nih, minta apa? Orang mati. Begitu. Coba kalau manjur, kan mati sampean. Bener enggak? Kan kagak, terserah Tuhan. Begitu. Dokter sholat duha minta apa? Orang sakit. Kan begitu. Jadi terserah Allah, dan Allah bagi rezeki. Kalau dagangan kita nih untung, duit kita banyak,
itu jangan girang dulu. Besok lusa mau dikasih, untungnya dikit dan rugi. Sebab Tuhan ada juga hambanya yang lain. Kan bukan kita doang hambanya. Begitu. Dia harus dibagi sama Tuhan. Begitu. Cuma untung banyak, langsung aja sewa villa ke puncak. Besok rugi, stres. Begitu. Kena corona ya habis. Itu karena nggak ngerti. Gantunganmu sama Allah aja. Irodat, timbul pertanyaan, apakah irodat itu sama dengan perintah Allah? Apakah irodat itu sama dengan ridho Allah? Jawabannya tidak. Dalam pandangan ahlus sunnah wal jamaah, irodat berjurus dengan izin Allah. Berjurus, irodat itu berjurus dengan izin Allah. Ridho baru berjurus dengan perintah Allah. Irodat bukan perintah, bukan ridho. Sebab irodat hubungannya dengan yang mungkin sesuai dengan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Baik itu enak maupun itu enak, baik itu yang baik takdirnya maupun yang buruk, baik itu perintah maupun larangan, ini hubungan sama irodat. Jadi irodat mah tidak berbicara tentang ridho dan perintah. Irodat mah berbicara ketetapan Tuhan. Makanya takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Ketetapan itu ada yang enak, ada yang enak. Hakikatnya semuanya dari Allah. Karena semuanya dari Allah, semuanya bagus. Enggak ada yang enggak bagus. Orang dari Allah, cuman ketika jatuh kepada kita dilihat. Begitu. Jadi kembali, irodat itu berhubungan kepada perkara yang mungkin sesuai dengan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Kita besok hidup apa enggak, besok makan apa enggak, sehat apa sakit. Jadi itulah hubungan irodat. Hubungannya. Kalau ridho Allah, hubungannya sama perintah itu hubungan dengan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka irodat bisa saja irodat itu khair, bisa saja irodat itu syar, bisa saja irodat itu perintah, bisa saja irodat itu larangan, apa aja. Semuanya karena berbicara irodat tidak berbicara terkait perintah, terkait larangan, terkait yang baik, terkait yang buruk. Tidak terkait ke sana. Baru kalau ngomongin perintah bakal kita omongin. Kalau perintah hubungannya tentu dengan yang bagus. Makanya di sana ada ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Perintah.
begitu. Enggak ada hubungannya dengan yang buruk-buruk kalau berbicara dengan yang namanya perintah, begitu. Karena itu kita harus pahami iradat satu perkara, perintah perkara yang lain. Singkatnya, iradat sejurus dengan izin Allah, sedangkan perintah berjurusan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hubungan iradat dan perintah ini bisa saja iradat juga, perintah juga. Seperti imannya Abu Bakar, ini ditetapkan oleh Allah dan juga menjalankan perintah Allah. Namanya bisa saja ketemu iradat dan perintah. Kedua, bisa saja enggak ketemu, seperti terjadinya kufur daripada Abu Bakar. Abu Bakar tidak dikehendaki kufur, pun tidak diperintahkan untuk menjadi orang kafir. Kadang iradat ada, perintah tidak ada, begitu. Seperti mana? Begitu terjadinya kekafiran daripada orang yang Allah ketahui terjadi seperti demikian itu. Seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu kafir, tidak beriman sama Nabi, ketetapan Allah, iradat Allah, tapi tidak diperintah oleh Allah, begitu. Tidak diperintah, yang diperintah mau beriman. Kadang perintah ada, begitu, tapi kemudian iradat tidak ada. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab diperintah beriman, tapi iradatnya tidak beriman. Contoh iradat Allah mutlak, saya ceritain Abu Lahab. Saudara, yang namanya Abu Lahab itu paman Nabi. Abu Jahal bukan. Jangan sampai kita kata Abu Jahal paman Nabi, nggak ada hubungan sama Nabi, sama orang Arab aja. Tapi kalau Abu Lahab paman Nabi, pada waktu turun ayat Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa makasab, sampai saya selanaran zata lahab. Ini Abu Lahab bakal masuk neraka. Waktu ayat Quran turun, Abu Lahab masuk neraka, Abu Lahabnya masih hidup. Masih hidup. Ini kebenaran Quran, masih hidup. Kalau biar gampang, ente neraka, itu Qurannya ada, turun itu Abu Lahabnya masih hidup. Kalau dia punya iradat, dia mukmin aja. Kalau dia mukmin, lah kan Quran bohong, benar enggak? Masih hidup. Quran tidak. Emang dia menceritakan fakta yang akan terjadi. Ya ujungnya agak beriman. Padahal turun itu masih hidup orangnya. Yang bisa aja dia, kalau begitu gua besok syahadat aja. Kagak. Itulah iradat. Jadi saudara, semuanya balik pada ketetapan Allah. Cuma nih kesalahan muslim,
nyandar pada irodat. Ini yang enggak boleh. Kita dilarang menyandar pada irodat. Nih rumus hidup. Kita tidak boleh nyandar pada irodat Allah. Pada urusan larangan, urusan perintah, ini tidak ada kita boleh nyandar. Yang boleh dalam agama nyandar pada irodat Allah pada hal urusan musibah saja. Itu aja. Ingat, urusan musibah boleh kita nyandar sama irodat. Tapi urusan perintah, larangan, haram, berdosa besar kalau kita nyandar sama irodat. Contoh, ada orang atau kita diajak ngaji sama orang, bang ngaji yuk. Kata kita, lu jangan ajak-ajak gua ngaji. Entar juga kalau gue dapat hidayah, gue ngaji tanpa lu ajak. Ini namanya disebut nyandar kepada irodat, ketetapan Allah. Dosa ngomong begitunya tuh. Dosanya ditumpahin ke bumi, kagak muat. Saking apanya? Gede banget. Ngomong begitu. Bang ngaji yuk. Lu jangan ajak-ajak gua ngaji. Entar juga gua ngaji kalau gua dapet hidayah. Itu berarti dia nyandar pada ketetapan Allah. Seakan-akan gua kagak ngaji ini salah, Allah kagak ngasih hidayah. Jadi yang salah bukan gue, tapi Allah. Yang kayak begini nih, biar sadar dijorokin dari lantai 2 Al-Ma'ruf. Kurang ajar lu, jangan salahin gue, salahin Allah. Lo tangan lu, sama. Lu bilang aja yang bener males gua. Begitu baru bener. Jangan bilang, jangan ajak-ajak gua sholat. Entar juga kalau gua dapat hidayah, gua sholat. Kayak bener omongannya. Ini nggak bener, tidak boleh menyandar pada perintah ngaji. Ini perintah pelarangan? Perintah. Sholat ngaji apa perintah? Sholat. Ini nih nggak boleh nyandar. Kita dikasih kemampuan lokal oleh Allah. Mau nggak kita berangkat ke masjid? Mau nggak kita ngaji? Itu urusan kita. Begitu urusan kita. Begitu. Jadi kita ini diberikan kebebasan. Biar kita enggak kayak malaikat masuk surganya enggak nikmat. Karena bukan upaya. Beda yang gratisan sama yang upaya, beda. Begitu beda. Lihat teman-teman kita yang dapat gratisan warisan dari orang tua, nyantai aja, ujungnya habis. Ada nggak model begitu? Banyak nggak? Kenapa tuh? Nyandar. Yang kayak begitu bukan dari upaya, dapat nemu ini begitu. Tapi kalau dapat upaya, ya Allah gaji kecil banget, dia alhamdulillah gue begitu. Ini penting. Jadi perintah amalan termasuk kita mabuk-mabukan. Kita minum, bang berhenti. Lu jangan larang-larang gua berhenti. Entar juga kalau gua dapat hidayah, gua nggak bakal nyekek botol lagi. Ini ngomong begini nih dosanya gede.
Karena apa? Karena kita diperintahkan untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Begitu. Jangan kita nyandar irodat, ya udah ntar masuk neraka. Masuk neraka. Ngapa masuk neraka? Ya udahlah ketetapan Allah. Ya kagak, salah kamu, gak ibadah. Tapi kalau urusan musibah boleh. Kita dagang, dikibulin orang, ya mungkin sudah nasibnya. Jadi biar ada tenangan, jangan gusar. Mungkin jenggot lagi dicukur. Kalau jenggot dicukur tuh makin dikit makin banyak, makin banyak. Ini yang mau dikasih rezeki banyak kayaknya. Tandanya kita dikibulin dia, Allah mau bagi. Begitu boleh. Kalau urusan musibah, biar kita rada tenangan. Tapi kalau urusan perintah sama larangan, enggak boleh. Orang kita dikasih kemampuan oleh Allah, terserah kita mau dijalanin kepada yang baik apa mau dijalanin kepada yang buruk. Ya, kita dikasih kebebasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka irodat lain dengan perintah. Jangan sampai kita mabok lalu dikata diperintah Allah untuk mabok. Begitu. Ini ketetapan. Keliru. Jadi kita tidak boleh nyandar sama irodat pada bab perintah dan larangan. Tapi kalau bab musibah boleh. Singkatnya, dengan kita ngaji irodat, mari kita kerahkan daya kemampuan kita untuk mengejar sesuatu yang di sana ada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita ngaji irodat, mari pasrahkan hati kita sesudah kita berikhtiar dengan maksimal, sehingga orang yang ngaji irodat dengan akal dia berjuang, dengan hati dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Warung buka, yang ngedatengin pembeli terserah Allah, yang penting warung udah buka. Begitu. Nikah, urusan nanti kita dikasih makan, ada jalan dari Allah. Dulu sebelum nikah nggak kebeli sendok, garpu, piring. Pas sudah nikah mah ada aja jalannya. Dulu belum punya anak, susu nggak kebeli, susu kambing, apalagi susu sapi. Udah pas punya anak mah ada aja jalannya. Begitu. Anak gede sekolah, biar kata jalan pelek, ada aja jalannya. Asal kita mantep sama Allah. Bener nggak? Begitu. Jadi kita mantepin hati kita sama Allah, kita ibadah sama Allah, jalanin perintah. Urusan irodat surga neraka biarkan Allah, yang penting kita terus usaha. Kewajiban kita usaha, bukan hasil. Ingetin, surga hasil itu urusan Allah. Kita mah yang penting usaha, maksimalkan pada usaha. Kenapa kita sholat, kenapa kita ngaji? Nyari surga, nyari ridho Allah. Udah dapat ya belum, makanya nyari. Begitu, makanya usaha. Orang yang nggak ngaji, nggak sholat, dia kata muslimah masuk surga. Apakah kamu jamin tar mati membawa iman? Kan kita nggak tahu ketetapan Allah. Jangan nyandar sama itu. Kudu usaha. Wong Nabi juga sampai sholat kakinya itu kelasnya lah kita. Nabi bukan ponakan, Nabi bukan cucu, bukan. Lalu kita nggak ibadah, siapa kita?
Begitu. Karena itu dengan ngaji irodat, mari kita terus berusaha, berjuang dengan daya kemampuan yang Tuhan berikan. Ketetapan biarkan Tuhan yang menentukan. Itu saja ngaji kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan.